Nyopret. Dah boleh masuk. Waduh. Ya, ayolah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, semangat pagi ya. Karena hari masih pagi, jadi kita harus semangat. Baik, sebelum memulai pelajaran kita membaca doa dulu. Seperti biasa, mohon kepada ketua kelas agar memimpin doanya. Siap, Rep. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal azizul hakim. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa hari ini. Baiklah, selanjutnya Ibu cek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Untuk lebih lebih lengkap pembelajaran kita hari ini. Seperti biasa kita memulai pembelajaran dengan menyanyikan lagu wajib nasional. Sekali ini kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Sorak-sorak bergembira. Ada yang hafal? Hafal semua? Ya? Hafal? Coba hafal, semuanya hafal Sorak-sorak bergembira ya. Nah, kita sama-sama dalam hitungan 1, yang ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita untuk selama-lamanya. Indonesia Merdeka, merdeka. Republik Indonesia. Indonesia Itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Nah, terima kasih anak-anak. Semoga dengan lagu Sorak-sorak bergembira tadi kita semakin bergembira hari ini dalam menerima pelajaran ya. Ya? Siap? Siap. Ya. Baiklah. Selanjutnya setelah itu menyanyikan lagu wajib nasional, biar kawan-kawannya mendengar. Pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah langkah-langkah suatu aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Iya, teks prosedur adalah suatu langkah-langkah untuk melakukan aktivitas ya atau suatu pekerjaan. Siapa lagi yang mau mengulang?
Teks prosedur itu ada berapa jenisnya? 3. Ayo, Jidan. Dengar dulu Jidan. Teks prosedur ada Suaranya Jidan. Teks prosedur ada tiga jenis. Yang pertama, pengertian teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah-langkah tahapan untuk memudahkan sebuah pekerjaan. 2. Menemukan informasi yang ada dalam teks bacaan tentang sebuah langkah-langkah pengerjaan sesuatu. 3. Memiliki struktur dan ciri-ciri strukturnya. Ya. 1. Judul. Nah, 2. lanjut. Alat. 3. Langkah-langkah. 4. Proses. 5. Hasil. Iya. Jidan menyebutkan struktur teks prosedur ya. Ini catatan punya Jidan. Yang bisa menyebutkan mengenai jenis prosedur siapa? Ayo, Amel lagi. Nggak apa-apa. Jenis kan, Ya, jenis teks prosedur. 1. Prosedur sederhana. 2. Iya. Prosedur kompleks. 3. Prosedur protokol. Iya, bagus. Tepuk tangan kita kasih kepada kawan yang sudah mengulang pelajaran yang kemarin. Ya, itu pelajaran kemarin mengenai teks prosedur ya. Mudah-mudahan kalian semua juga masih ingat yang sudah kita pelajari kemarin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yaitu pembelajaran kita ini ya persepsinya. Teks prosedur adalah teks yang memberikan petunjuk, panduan, atau instruksi untuk melakukan suatu teks ya, membantu kita untuk memahami dan mengerjakan sesuatu dengan tahapan-tahapan yang benar. Itu teks prosedur ya. Lalu ini pembelajaran kita hari ini, teks prosedur dalam bentuk infografik ya. Tapi sebelumnya kita ice breaking dulu seperti biasa. Ice breaking kita apa hari ini? Ice breaking kita tepuk aja ya, tepuk 1 ya. Tepuk 1 berbunyi, tepuk 2 berbunyi, tepuk 3 berbunyi, tepuk 4 tidak berbunyi. Ya? Ya, Ibu komandoin nanti. Kalau tepuk 4 jangan ada yang bunyi. Nah, 1, 2, 3. Tepuk 1, 2, 3, 4. Tidak konsentrasi. Ulang ya. 4 jangan berbunyi. Tepuk 1, 2, 3, 4. Hampir ada yang berbunyi. Tepuk 3, 2, 4. Ya. Nah, dalam nada cepat. 1, 2, 4. Ada yang tak konsentrasi. Pokoknya sampai konsentrasi. 1, 2, 3, 4. Oke, itu hanya permainan untuk membangkitkan semangat kamu kembali dalam belajar ya. Nah, kita memasuki pembelajaran kita hari ini yaitu teks prosedur dalam bentuk infografik ya. Nah, sebelum memasuki dalam pembelajaran ya, apakah kalian pernah menjumpai teks prosedur di rumah? Pernah? Misalnya di mana? Coba sebutkan. Misalnya di mana? Sebutkan siapa? Ruby. Di mana Ruby? Dibungkus Indomie kek, di dalam di bungkus kopi. Yang di rumah ya. Kamu nyupai di rumah. Contoh prosedur. Bungkus garam. Bungkus garam. Cara pembuatan apa kalau dibungkus garam? Pembuatan garam. Apakah pembuatan garam lihat di belakang bungkusnya?
Ada. Tidak, itu hanya kandungannya biasanya kan. Pembuatan es. Ya, siapa yang jawab tadi pembuatan es? Nah, ya pembuatan es bagaimana coba? Dibungkus apa atau dibungkus atau bagaimana? Buka bungkusnya, bungkus Nah, es. Masukkan ke dalam plastik. Tuang air sedikit, ya. lalu aduk. Lalu ditambah lagi air hingga pas rasanya. Dikasih es batu, lalu siap dihidangkan. Iya, itu cara pembuatan es ya. Cara pembuatan es. Nah, coba Ibu mau tanya. Yang kamu jumpai dalam rumah kamu, tek prosedur yang dijumpai di rumah kamu itu banyak, ya. Contohnya bungkus Indomie. Apalagi? Bungkus snack. Apalagi? Teh botol. Ada bungkus teh. Cara pembuatan teh. Ya banyak dijumpai. Ya. Cara pembuatan mie goreng, cara pembuatan nasi goreng ada di resep nasi goreng pada sajiku. Ya, mereknya. Nah, peserta didik pernah nggak melihat informasi bergambar? Kalian pernah melihat informasi bergambar? Seperti baleho? Nah, ada gambarnya, ada tulisannya. Contohnya tulisannya mengenai apa? Iyalah, misalnya baleho pendaftaran peserta didik. Coba, kamu lihat gambarnya seperti apa? Ada gambar peserta didiknya, Hmm? pengambilan formulir, Hmm? Ya. Tulisannya? ada tulisannya juga, dan tanggal pengambilan formulir. Iya, jadi tepuk tangan. Jadi dalam baleho seperti kata si Yola teman kita, baleho tadi penerimaan peserta didik ada gambar siswanya, ada gambar sekolahannya, ada syarat-syarat daripada masuk sekolah tersebut. Nah, tuh. Lalu apa isi dari gambar tersebut? Itu tadi ya sudah dijelaskan langsung oleh Yola. Nah, tujuan pembelajaran. Kita masuk pada tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu menganalisis teks prosedur yang disajikan dalam bentuk infografik dengan memperhatikan kejelasan isi dengan tepat. Ya, jadi kamu nanti disajikan infografik ya dalam buku bacaan ada. Kamu akan melihat bagaimana informasi yang kamu dapat dari infografik berbentuk teks prosedur tersebut. Nah, ini pengertian dari teks prosedur. Tapi sebelum dari infografik, tapi sebelum memasuki infografik ini, Ibu mau tanya, siapa yang tahu pengertian infografik? Tunjuk tangan. Di bukunya ada itu, buka bukunya. Buka buku cetaknya. Ya, tunggu dulu Amel. Buka buku cetaknya, halaman ya 73. Pengertian teks prosedur siapa? Tunjuk tangan. Amel tadi. Ayo Mel, bacakan. Pengertian teks prosedur dulu. Bukan, pengertian infografik. Maaf. Infografik adalah media informasi yang Berdiri Amel, berdiri. Minta tolong berdiri Amel. Infografik adalah media informasi yang disajikan dalam teks prosedur dalam bentuk teks serta dipadukan dengan gambar, ilustrasi dan grafik. Iya. Itu pengertian infografik yang dibacakan oleh Amel. Coba Andika.
Berdiri Andika. Pengertian infografik. Nanti baru kita melihat pada Pengertian Ya. infografik adalah media infografik yang disajikan dalam bentuk teks serta dipadukan dengan gambar, ilustrasi dan grafik. Iya. Ya. Ada dua orang tadi yang menyebutkan pengertian infografik. Nah, sekarang kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih pada kawan yang sudah memberikan pengertiannya. Sekarang kita lihat sama-sama di sini. Apa itu infografik? Nah, satu orang tolong ibu membantu jawab membacakannya. Atifa. Apa itu infografik? Infografik adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Isi infografik lebih singkat, padat, namun lengkap meski hanya dalam satu gambar. Elemen infografik dapat berupa ilustrasi, gambar, hingga grafik. Oke, ya. Siapa lagi yang terima kasih kepada Atifa? Siapa lagi yang bisa? Tepuk tangan, boleh. Siapa lagi yang mau membacakan? Sebelah sini lagi, sebelah sini ini, sebelah sini ayo. Gantian. Siapa? Nada. Ayo Nada. Nada, berdiri Nada. Siapa yang mau? Ilham. Bagas. Ayo Bagas. Ya. Bagas dulu. Bacakan Apa Bagas. itu infografik? Apa itu infografik? Yang lainnya disimak. Infografik adalah bentuk visualisasi data yang menyampaikan informasi kompleks kepada pembaca agar dapat dipahami dengan lebih mudah dan cepat. Isi infografik lebih singkat, padat, namun lengkap meski hanya dalam satu gambar. Elemen infografik dapat berupa ilustrasi, gambar, hingga grafik. Iya, terima kasih kepada Bagas. Ya, jadi sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas pengertian infografik ya. Walaupun hanya dalam satu gambar, dia berisi isi yang lebih singkat, padat, namun lengkap. Walaupun hanya dalam satu gambar. Contohnya tadi baleho pendaftaran masuk sekolah. Ya, ada gambar siswanya, ada atribut sekolahnya, lalu ada syarat-syarat masuk sekolahnya. Nah, perhatikan lagi ke depan. Perbedaan teks prosedur dan tips. Ya. Nah, siapa yang bisa membacakan? Yang lain, Rizky. Ya, ini Rizky. Perbedaan teks prosedur dan tips. Teks prosedur menyajikan urutan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Tips merupakan saran-saran praktis tanpa urutan tertentu agar orang berhasil melakukan sesuatu. Baik prosedur maupun tips dapat disajikan dalam bentuk infografik. Ya, udah? Terima kasih Rizky. Siapa lagi yang bisa membaca? Andika. Ya Andika, bacakan perbedaan teks prosedur dengan tips ya. Sambil membaca, sambil dipahami. Perbedaan teks prosedur dan tips. Teks prosedur menyajikan urutan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu. Tips merupakan saran-saran praktis tanpa urutan tertentu agar orang berhasil melakukan sesuatu. Iya. Baik prosedur maupun tips dapat disajikan dalam bentuk infografik. Iya. Terima kasih kepada Andika. Jadi, kalau teks prosedur dia memiliki langkah-langkah ya untuk mengerjakan sesuatu secara teratur, mulai dari langkah 2 sampai langkah ketiga atau seterusnya. Tapi kalau tips dia hanya berupa saran ya, saran praktis. Misalnya tips kecantikan.
Tip kecantikan misalnya, agar cantik bagaimana caranya? Sekarang ini contoh video ya, kita nonton video lagi. Video 2, video 1 dulu ya, video 1. Kita lihat sama-sama videonya. Lihat semuanya, Nana, videonya kita tonton ya. Kebiasaan hidup sehat Bella. Selamat pagi semuanya. Yuk ikuti keseharianku. Setiap hari aku bangun tidur jam 5 pagi. Setiap hari aku tidur selama 8 jam. Dimulai dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Waktu tidur yang cukup dapat menguatkan sistem imun, membantu pertumbuhan, serta membuat tubuh kita menjadi bugar. Aku langsung merapikan tempat tidurku setelah bangun. Setelah selesai mandi dan bersiap-siap, aku lalu ke ruang makan untuk sarapan. Aku selalu makan 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan malam hari. Makan secara teratur membuat pencernaan kita menjadi sehat dan juga memberikan energi yang cukup untuk kita beraktivitas. Ibuku selalu memastikan makanan yang kumakan mengandung gizi yang baik dan seimbang. Selain makan makanan utama, aku juga suka makan camilan loh. Camilan kesukaanku adalah kacang-kacangan, yogurt, atau buah-buahan. Aku juga senang bermain bersama teman-temanku. Permainan favoritku adalah emplek, kejar-kejaran, dan lompat tali. Bermain permainan yang memerlukan banyak gerakan di luar ruangan dapat membuat tubuh menjadi kuat dan sehat. Setelah selesai belanja atau menggunakan barang, aku selalu merapikannya kembali agar rumah tetap rapi dan bersih. Agar rumah selalu bersih, anggota keluargaku biasanya membagi tugas secara bergantian. Ada yang menyapu, mengepel, mengelap jendela, mencuci piring, menyiram tanaman, serta memilah dan membuang sampah. Itulah kebiasaan yang kulakukan setiap harinya. Kita harus senantiasa membangun gaya hidup yang baik dan menjaga kebersihan lingkungan supaya tubuh menjadi anak yang sehat. Terima kasih sudah mengikuti keseharianku. Sampai jumpa lagi. Nah, itu video perjalanan Bella. Dimulai dari, nah siapa yang bisa menjelaskan? Mulai dari apa? Video perjalanan Bella yang kita tonton tadi, dimulai dia dari bangun tidur. Apa yang dikerjakannya dia bangun tidur? Siapa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Siapa? Rolisa? Ilham, ayo Ilham. Sari, ambil Sari yang akan menunjuk tangan. Mulai dia dari bangun tidur, Sari. Bangun tidur membersihkan kamar. Ya, ayo, mulai Sari. Bangun tidur Berdiri Sari, berdiri, biar kelihatan suaranya lebih keras jadinya kalau berdiri. Beda dengan duduk ya. Ayo Sari, lanjut. Pertama merapikan tempat tidur. Kamu ceritakan perjalanan Bella tadi, mulai dari dia bangun tidur sampai dia Mandi dan siap-siap lalu bermain sampai sore hari kan tadi kan? sehat. Iya, sampai malam hari. Lalu ke ruang makan. Terus Ya, habis itu bermain. habis bangun tidur dia sarapan pagi. Ya. Setelah itu, siapa yang bisa?
Nah, Andika. Ayo Andika. Sebutkan Andika. Setiap pagi, Bella sesudah bangun tidur membersihkan kasur. Sudah mandi, Bella ke ruang makan dan sarapan. Setelah sarapan, siangnya setelah makan, Bella bermain dengan teman-temannya. Ya. Permainan kesukaan Bella adalah engklak, lari-lari, atau lompat tali. Iya. Halo? Setelah Bella bermain, Bella belajar. Dan setelah belajar, Bella merapikan tempat belajarnya. Ya. Dan setelah itu, Bella bilang keluarganya sering membagikan tugas. Seperti ada yang mengepel, ada yang menyapu, mencuci piring, mengelap kaca, Ya. atau menyiram tanaman dan membuang sampah. Iya. Terima kasih, tepuk tangan buat Andika. Kasih aplaus buat Andika. Ya, Andika sudah memberikan langkah-langkah perjalanan mulai dari bangun tidur Bella sampai dia malam belajar kembali ya. Lalu video yang kedua, ya, video yang kedua. Kita lihat, perhatikan sama-sama video yang kedua. Perhatikan baik-baik supaya kita bisa menerima dan menganalisis hasil apa yang ingin disampaikan oleh video ini ya. Halo teman-teman, tahu nggak sih sehat itu apa? Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara hidup sehat. Yang pertama, makan makanan sehat. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang yang meliputi karbohidrat, protein, mineral, vitamin, dan lemak tak jenuh, serta mengatur pola makan 3 kali sehari agar tubuh kita selalu berenergi. Yang kedua, berolahraga. Olahraga adalah salah satu aktivitas yang berguna untuk menjaga dan meningkatkan kualitas kesehatan tubuh. Beberapa olahraga ringan yang bisa kita lakukan adalah sepeda, lari, bermain sepak bola, dan masih banyak lagi. Olahraga yang teratur dapat membuat tubuh tetap sehat dan terhindar dari penyakit. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dapat kita mulai dengan kebersihan tubuh dan lingkungan sekitar. Jika tubuh dan lingkungan sekitarnya bersih, maka tubuhmu akan selalu segar dan sehat, serta akan terhindar dari penyakit. Yang keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup bermanfaat untuk mengembalikan saat lelah beraktivitas seharian lewat aktivitas tidur malam. Hal tersebut mampu meningkatkan daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, membuang racun dari dalam tubuh, memaksimalkan kemampuan otak, dan tidak mudah lelah. Mudah bukan menerapkan pola hidup sehat? Maka dari itu, yuk kita terapkan pola hidup sehat mulai dari sekarang. Terima kasih. Nah, dari video kedua apa yang kalian dapat analisis mengenai pola hidup sehat, Bagas?
Coba Bagas. 1. Cara menjaga pola hidup sehat, yaitu makan makanan yang seimbang. 2. Berolahraga. 3. Sering-sering bercuci tangan. Iya. 4. Beristirahat yang cukup. Iya. Tepuk tangan buat Bagas. Terima kasih kepada Bagas. Siapa lagi yang mau menganalisis? Coba Rizky. Andika lagi. Setelah ini baru Rizky. Cara menjaga pola hidup Pola sehat. hidup sehat. Yang pertama, memakan makanan yang bergizi atau Ya. seimbang. Bisa Bergizi seimbang. Lalu contohnya makanlah sayur-sayuran dan lauk pauk. ya. Lalu Kedua, yang kedua. berolahraga Iya. seperti maraton, Ya. bermain sepak bola, Iya. dan bersepeda. Iya. Yang ketiga, menjaga kebersihan Iya. seperti mencuci tangan, membuang sampah pada tempatnya, Iya. dan mandi selama Hmm. tiga hari sehari. Mandi kali sebanyak sehari. dua kali sehari. Iya. Dan 4, istirahat yang cukup agar tidak cepat lelah dan tidak lemas. Iya, terima kasih buat Andika. Nah, coba si Rizky lagi. Rizky yang mau memberikan pendapatnya. Menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat dengan cara makan yang ada vitamin, mineral, Ya. protein, Iya. karbohidrat, Iya. dan mineral. Dan mineral. Iya, maksudnya Dan- menjaga pola makan. yang Dan mengandung berolahraga olahraga. seperti bersepeda, Ya. Bermain bermain juga, sepak bola, main bola, berjogging, jogging, dan nah, lalu lalu, menjaga kebersihan dan kebersihan sekitar, iya, seperti mencuci tangan, iya, mandi 2 kali sehari, iya, membuang sampah ke tempatnya, iya, dan nomor 4, istirahat yang cukup. Tidur supaya tidak lelah dan tidak stres. iya. Terima kasih buat Rizky. Ya, terima kasih kepada kawan yang sudah memberikan pendapatnya. Jadi penerapan pola hidup sehat itu yaitu dengan makan makanan sehat, lalu olahraga yang teratur dan istirahat yang cukup ya. Nah, sekarang kita lihat ada gambar ya. Yang video kedua tadi itu sudah mengarah kepada infografik tuh ya, karena ada gambar ya dan ada keterangan daripada gambar. Ya, itu dalam bentuk video. Jadi infografik itu identik dengan gambar, gambar yang disertai dengan tulisan, tapi itu dalam video, dalam bentuk ucapan. Nah, ini bentuk gambarnya. Contoh infografik berupa gambar ya. Nih. Infografik bergambar 1. Ini ada gambar. Berikut 7 cara menjaga kesehatan saat musim hujan. Ya. Lalu menjaga pola makan sehat. Ini ada gambar makanan.
Minum air putih yang cukup. Di sini ada gambar air putih. Menjaga kebersihan rumah. Ada gambar orang membuang sampah. Tidur yang cukup dan tidak bergadang. Ini dia gambar orang tidur. Rutin berolahraga. Nih gambarnya. Segera mandi. Nih gambarnya. Lalu? Iya, usahakan tubuh tetap hangat. Minumlah air hangat ya. Apalagi di musim penghujan sekarang ini. Nah, ini berupa infografik karena dia ada gambar, ada tulisan. Dari gambar kita tahu arti tulisannya, tahu maknanya. Paham? Ada pertanyaan sampai di sini mengenai infografik? Paham, Bu. Ya? Paham? Nah, kegiatan 2. Sama ya, Bu? Kegiatan 2, diskusi kelompok. Ya? Diskusi kelompok. Diskusi kelompok. Kita bentuk kelompok seperti kemarin, ya. Kelompok kemarin boleh juga, boleh masih lengkap kelompok kemarin? Masih, ya. Nah, di dalam kelompok beranggotakan, coba dibacakan siapa satu orang? Andika, ketua kelas, baca. Kegiatan 2. Gantian. Kegiatan 2, diskusi kelompok. Buatlah kelompok beranggota 5 atau 6 orang peserta didik. Baca dan pahami infografik yang ada di LKPD. Nah, Jawablah pertanyaan di LKPD sesuai diskusi kelompok kalian. iya. Nah ya, sekarang bekerja kelompok, bentuklah duduknya secara kelompok. Duduk secara kelompok ya. Duduk secara kelompok. Kelompok yang kemarin boleh. Kelompok 1 sini ya, kelompok 2 situ, kelompok 3 ya sini, kelompok 4 sini ya. Nanti yang presentasi dimulai dari kelompok 3. Oke? Ya, lanjutkan kelompok 2, kelompok 1, kelompok 4. Kita acak. Tidak kayak semalam ya, semalam kan kelompok 1, 2. Sekarang mulai dari kelompok 3. Nah, ini LKPD-nya ya. Nanti pindahkan ke kertas karton, dibagikan kawan-kawannya ya. Ini satu-satu, bagikan kawannya satu-satu. Bagikan kepada kawan-kawannya. Bagian ke kawan-kawannya ya. Bagikan dengan kawan-kawannya. Iya, boleh, boleh. Spidol yang kemarin dengan kalian, apakah spidol kalian, Ibu dengan kalian? Apakah spidolnya dengan kalian? Kalian pindahkan jawabannya seperti biasa ke dalam kertas karton. Nah, bekerja sama ya dalam kelompok. Kerjasama dalam kelompok, satu orang menulis, yang lainnya mencari jawabannya. Lihat pertanyaannya, ada berapa itu? Ini bagi satu-satu ya, bagi satu-satu. Ibu nanti di sini bikin kotak. Buat kotak sederhana aja ya. Garis biasa aja.
Nah, bagikan satu-satu kepada kawannya. Udah. Apanya? Soalnya langsung aja pada jawabannya dalam kolom tabel. Ya, langsung dikerjakan, masukkan ke dalam kolom. Soalnya tidak usah, langsung dibuat jawabannya aja. Langsung dibuat jawabannya karena ini tidak muat. Ini kan soalnya sudah. Iya, pakai kotak kayak gini juga. Buat kotaknya gini aja, pakai gini. Ya. Nah. Atau garis dengan buku. Udah dibagi-bagi ya KPD-nya? Ala, Bu. Nah. Ini udah dibagi-bagi? Nah. Nanti Ibu kasih waktu 10 menit menyelesaikan hasil diskusi ya. 10 menit menyelesaikan hasil diskusi. Ayo dikerjakan. Iya, bagi-bagi. Nomor 1 siapa? Nomor 2 siapa? Nama kelompok jangan lupa ya. Nama kelompok jangan lupa. Ya, jawabannya langsung di kertas karton. Tak apa-apa. Buat tabel sederhana aja. Tabel, nomor, teks, nomor, lalu ini langsung. Nomor ini dengan kolom ini. Nanti jawabannya di sini. Ini tidak usah, ini soal. Soalnya ada di LKPD kan. Soal tidak usah ditulis lagi karena sudah ada di LKPD. Langsung pada jawaban, tapi dalam bentuk tabel. Ya. Langsung bentuk tabel. Tabel 1. Tabelnya gini, jangan tabel seperti ini. Tabelnya nomor. Lalu sini infografik tip waktu makan ideal. Di sini infografik lebih baik bawa bekal. Jadi ini tidak ada nih ya. Nomor ya 3, dibalik aja ya. Balik aja. 1, 2, 3, 3 kolom aja. Iya. Yang ini tidak, ini kan sudah ada soalnya di sini. Jadi kamu langsung buat jawabannya. Kotaknya kotak nomor, kotak ini dan kotak ini. Jadi 3 kolom jadinya. Ini tidak lagi. Ini kan soal ini? Tidak, itu tidak. Oke. Yang ini yang dijawab, ini kan cuma petunjuk soal. Ini tidak ditulis berarti, Bu? Tidak. Langsung pada jawaban. Nanti dibacakan. Iya, di bawah aja itu. Udah, ayo kerjakan. Mulai kerjakannya ya. Ibu kasih waktu 10 menit. Ini udah berlalu 10 menit. Dah, nanti ceritanya. Nampak bual. Ada yang sulit? Ada yang kesulitan? Semua jelas soalnya ya? Soalnya jelas? Jelas ya? Gak perlu. Nah, di atasnya garis. Ini kolom nomor, kolom ini indah. Yang besar betul nomornya. Nah, bagi 2 lagi ini nanti.
Itu kan petunjuk soal. Yang disuruh kamu menjawab yang di kolom. Nah, serius. Itu ada dua. Ayo. Dua cuman ini satu. Ini satu. Membandingkan dua infografik. Jadi nanti hasilnya akhirnya ya, yang mana yang bentuk infografik, yang mana bentuk tip. Dan ada perbedaan antara teks prosedur infografik dengan tips. Tips hanya berupa saran. Ada yang susah kesulitan soalnya tak jelas? Bentuk tabel. Garisnya pakai itu aja, pakai buku aja. Iya. Rapi dah tuh. Udah mantap, bagus. Ya. Satu orang diktekan jawabannya, satu orang nulis. Yang lain melihat ada kesalahan di dalam tulisan. Ada yang sudah siap? Kerjanya lihat waktu ya. Kita tadi 10 menit, tinggal 5 menit lagi. Iya.
WC? Boleh. Iya, aku gini. Satu aja gantian dulu. Banyak minum air. Udah masuk si apa? Nanti di sana bagusnya sekalian, Bu. Dari ujung. Ya, gila, cepat. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya tadi? Ada yang hambatan halangannya ada? Apa? Ada yang susah? Garis pakai buku aja kalau tidak mau penggaris. Ini ada kesulitan? Udah siap? Kelompok 2. Lagi. Kalau sudah siap, silakan tempelkan di papan tulis. Ya. Yang sudah siap, tempelkan di papan tulis. Yang sudah siap, tadi kelompok 2 ya. Bawa ke depan hasil kerjanya. Dikit aja biar dia mudah lepas. Apanya? Gak apa-apa lah. Apa? Kan kelihatan hasil prestasinya. Nah, coba tempelkan apa? Ada kelompok lagi yang sudah siap? Kelompok mana kita tempelkan depan tulis? Tips. Apa nomor berapa? 4. Pertanyaannya apa nomor 4 kan? Ini lemnya. Kalau kurang lem. Nanti yang maju
Dari kelompok 3. Ya. Kelompok 3 udah siap? Garis aja. Ya, garis tutup. Udah? Dari kelompok 2, namanya Jamalia, Asna, Nur Aziza, Putri Mayangsari, Bagas, dan M. Jidan, ya. Udah, waktunya udah 10 menit. Silakan tempelkan ke depan perwakilan kelompok, ya. Tempelkan di papan tulis, ya. Iya. Tuliskan nomor 4, tuliskan cepat. Selesaikan aja kalau apa. Sambil yang menempel, sambil menyelesaikan. Ini kelompok berapa? 4 ya? Udah siap? Ya. Tempelkan langsung di papan tulis. Anu aja, kiri kanan. Ya. Ini kelompok, ya, berarti kelompok 1 sini ya. Ini kelompok 2. 3 sini, kelompok 4 di sini. Siapa? Kumpulkan aja sini sampah. Sini, Kak. Udah kelompok 3. Iya, sampai nomor 4. Udah nggak apa-apa, tak apa-apa. Ambil lemnya. Sampai nomor 4 pertanyaannya. Pertanyaan cuma sampai nomor 4 ya. Oh, menurut saya ini kamu sampaikan secara lisan saja. Kamu bacakan aja yang ini hasil kerja kalian ya. Ini mana dia lemnya? Di lem sini, Rolisa. Ayo Rolisa. Di lem. Bisa digoyak. Nih. Jangan besar-besar, sedikit aja cabutnya susah. Bacakan aja di situ nama kelompok. Oh, nanti nama kelompok kamu di sini nanti tulisnya. Gimana lemnya? Tulis nama kelompoknya sebentar. Sambil tempel, kamu nuliskan di dinding aja. Tulis, tempel. Di bawah. Iya, di sini aja nama kelompoknya. Biar aja lah pendeknya segini aja. Nah, atau nempel. Ibu aja tak sampai juga. Terus namanya, nama kelompok. Nama kelompok. Di ujung kelompok 4 ya? Ya, tunggu dulu. Sebelah sini bisa Lisa? Hati-hati kabel Lisa. Udah ya di lem. Nama kelompoknya udah ada. Mereng dulu Lisa. Naikkan sedikit. Nah, sini Lisa. Nah, mereng. Bisa dilepas?
Ya. Berapa orang kelompoknya? Udah. Udah. Nah, duduk. Dah, kembali ke tempat duduknya. Sebelum kita presentasi kelompok, kita speaking dulu. Speaking yang kedua biar lebih semangat, ya. Dipimpin oleh Amel. Tepuk fokusnya, Mel. Ayo, speaking. Perhatikan semuanya ice breakingnya. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Fokus. Ulang sekali lagi biar lebih semangat. Tepuk fokus. Dilihat, didengar, dipahami. Fokus. Iya, nah. Udah fokus ya? Udah fokus. Sekarang fokus pada presentasi kelompok. Tadi ibu menugaskan kepada kelompok 3. Kepada perwakilan kelompok 3 agar dapat mempresentasikan hasil diskusinya. Coba ya, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3. Silakan kelompok 3. Dibaca dari soalnya dulu. Pesan apakah yang ingin diberikan oleh penyusun infografik ini? Tips waktu makan ideal. Kita harus makan teratur. Infografik lebih baik bawa bekal. Membawa bekal makanan dari rumah lebih baik ketimbang jajan. 2. Apakah gambar pada infografik mendukung informasi tersebut? Mendukung karena ada gambar menu dan waktu makan. Infografik lebih baik bawa bekal. Tidak mendukung karena keterangan gambarnya kurang jelas. 3. Apakah pemilihan bentuk dan ukuran huruf telah mendukung kejelasan informasi pada infografik? Tips infografik waktu makan ideal. Ya, karena ukuran hurufnya kontras dengan warna gambar infografik. Infografik lebih baik bawa bekal. Tidak, karena tulisan huruf terlalu kecil dan gambar sangat besar. 4. Apakah informasi telah disampaikan dengan kalimat yang jelas dan dapat menyampaikan pesan pembuat infografik? Infografik tips waktu makan ideal, cukup jelas dan mudah dipahami. Infografik lebih baik bawa bekal, cukup jelas, tapi ada kalimat yang tidak ada kaitannya dengan materi. Menurut saya, infografik yang menyampaikan pesan melalui gambar dan teks yang lebih jelas adalah infografik tips waktu makan ideal karena warnanya sederhana, gambarnya jelas, informasi sangat jelas. Sekian dari kelompok kami, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin mau bertanya? Sebutkan namanya dulu dari kelompok berapa? Iya.
Kami dari kelompok 4 Ya, tolong perhatikan. dari kedua pesan infografik tersebut yang mana yang termasuk ambil sesuatu. Nah, catat. Catat Rolisa yang tukang catat. Boleh diulangi Sonia. Sonia diulangi pertanyaannya. Di sini aja. Rolisa di sini. Kamu tetap di depan. Ya. Ya, lanjut pertanyaannya, ulangi. dari kedua Infografik. Nah, infografik. Iya. tersebut yang mana yang termasuk teks prosedur. Nah. Ayo lagi, siapa mau bertanya? Ada lagi yang ingin bertanya? Dari kelompok mana yang mau bertanya lagi? Pertanyaannya. Ayo, berdiri. Ya, Mik. Kelompok 2 ya? Nah. Kelompok berapa yang mau bertanya? Robi, bacakan Robi. Berdiri Robi. Nama sebutkan dari kelompok berapa? Pertanyaannya adalah, mengapa peserta didik disuruh membawa bekal dari rumah? Mengapa peserta didik? Disuruh membawa bekal dari rumah. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 4 sudah. Kelompok 2? Duduk lagi Robi. 2 kelompok yang bertanya. Kamu jawab langsung pertanyaan. Tidak ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada langsung dijawab sama kelompok 3. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4 bernama Sonya. Dari kedua infografik tersebut yang mana yang termasuk teks prosedur? Jadwal waktu makan ideal, makan pagi dimulai pukul 7.00 sampai 8.00 pagi. Makan siang jam 12:30 sampai jam 15.00. Malam 18.00 sampai 21.00 malam. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 bernama Robi. Mengapa peserta didik disuruh membawa bekal dari rumah? Karena bawa bekal akan lebih sehat dibandingkan dengan jajan di kantin. Selain bersih, bawa bekal lebih enak juga rasanya daripada belanja sembarangan. Bagaimana dengan kawan-kawan? Bagaimana Kawan-kawan yang bertanya bagaimana kelompok 1, kelompok 4? Apakah sudah cukup dengan jawaban kelompok 3? Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, itu tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Ya, dari kelompok 3 tadi sudah menyajikan hasil diskusinya, yaitu berupa perbandingan antara infografik tip waktu makan ideal dan tip lebih baik bawa bekal ya. Nah, untuk kelompok 2, kelompok 4, kelompok 1 ya, itu menjadi gambaran hanya perwakilan kelompok 3 saja yang maju ke depan karena
waktu kita juga semakin sedikit. Jadi kelompok 3 aja yang menjadi perwakilan untuk maju ke depan sebagai presentasi ya. Nah, kita simpulkan dari hasil LKPD kita. Yang mana yang merupakan tag prosedur dari 2 perbandingan infografik itu? Iya. Apa yang jawab tadi? Bagas Andika. Jawabannya adalah apa, Bagas? Waktu makan? Coba ulangi, Bagas. Salah satu yang termasuk dari LKPD kedua infografik itu adalah waktu makan ideal. Iya, waktu makan ideal ya. Bagas. Nah, dari 2 infografik itu dapat kita simpulkan yang merupakan tag prosedur dan unsur-unsur prosedurnya adalah ya dari gambar tips makan ideal. Ini dia. Nih. Ini yang merupakan unsur-unsur prosedur. Yang ini adalah hanya merupakan tips. Jadi tadi ada perbandingan tips dengan tag prosedur kan? Nah, kalau tips hanya sekedar saran. Tapi kalau tag prosedur, dia ada urutan langkah-langkah ya. Sehingga membantu suatu, ada urutan-urutan dan langkah-langkah. Nah, ini nih kalau kepada siapa? Nah, itu kesimpulan kita. Langkah selanjutnya, kita tes. Nah, selanjutnya kalian duduk kembali ke tempatnya semula. Kembali ke tempat semula. Ya, diskusi kelompok kita sudah selesai. Untuk perwakilan maju ke depan kelompok 3 tadi sebagai presentasi. Sekarang kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Mulai dari pengertian infografik, ya. Diulang lagi pengertian infografik. Embun, simpulkan Embun pembelajaran kita hari ini. Infografik adalah media informasi yang disajikan dalam teks prosedur dalam bentuk teks serta dipadukan dengan gambar, ilustrasi, dan grafik. Tujuan infografik adalah untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks menjadi lebih sederhana. Ya. Kedua, tips adalah saran-saran yang praktis, sederhana sebagai petunjuk singkat agar orang lain melakukan sesuatu. Iya, itu kesimpulan kita. Ada lagi yang mau menyimpulkan? Infografik adalah berupa gambar, media berupa gambar dan tulisan, ya. Perbedaan tips dengan tag prosedur, ya. Kalau tag prosedur dia ada urutan langkah-langkahnya, kalau tips hanya sekedar saran. Nah, sekarang untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai teks eksplanasi ya. Nanti di rumah kalian baca buku teks eksplanasi ya. Mengenai apa eksplanasi kalian pelajari. Di buku bacaan ini sudah ada teks eksplanasinya ya. Itu pembelajaran berikutnya. Sekarang Ibu akan memberikan tes formatif, tes akhir dari pembelajaran. Semua LKPD tadi dikumpulkan ya. Ini kamu menjawab pertanyaan singkat mengenai pembelajaran kita hari ini. Yang sudah jawab apa soal langsung dijawab. Ditulis namanya dulu ya. Ini tes formatif. Namanya tes formatif yaitu tes di akhir pembelajaran. Lebih ya? Udah ya? Ini udah ya tadi? Udah. Udah, kerjakan.
Jawab pertanyaan yang sesuai dengan materi kita tadi. Ya, sesuai dengan materi kita tadi. Namanya jangan lupa ya. Ada yang udah siap? Belum. Ini apa ya? Tipsnya apa? Tips adalah saran-saran. Iya. Saran-saran. Udah siap? Udah siap Ibu kumpulkan ya? Ya, Bu. Nah, sini Ibu kumpulkan. Mana dia? Ayo, sini yang udah siap. Bagas, udah siap? Hah? Nah, sudah selesai? Ya, tolong ketua kelas kumpulkan. Ketua kelas kumpulkan hasilnya. Kumpulkan di sini ya ketua kelas ya. Iya. Selanjutnya kita refleksi. Kumpulkan dulu tugasnya. Tes akhirnya. Refleksi ya. Sama-sama. Refleksi. Isi refleksi. Di checklist aja ya. Isi refleksi. Isi refleksinya. Udah siap Rizky? Di checklist seperti tadi. Iya. Iya, oke. Di checklist sesuai dengan kemampuan kamu. Iya, hari Kamis. Hari ini hari Kamis tanggal 14. Tanggal 14 ya. Jangan lupa tanggalnya ditulis. Tanggal dibuat ya, Bu? Ini yang pada refleksi. Udah? Nah, sini. Yang mana?
Nama, tulis nama kamu. Udah Andika? Ini refleksinya bawa sini. Makasih Andika. Itu aja, itu udah. Ya. Ini nanti dikumpulkan, pegang dulu. Nah, pembelajaran kita sudah berakhir hari ini. Kalau sudah sampai di refleksi berarti pembelajaran sudah berakhir. Tadi terakhir sudah kita simpulkan mengenai pengertian infografik, perbedaan infografik dengan tip ya. Lalu cara membedakan infografik dari LKPD ya. LKPD-nya ada 2 infografiknya. Sudah kamu temukan jawabannya, sudah kamu presentasikan dan sampailah kita pada akhir dan penutup pembelajaran ya. Seperti biasa Ibu harap kalian tetap belajar di rumah, mengulang kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, dan semoga kalian tetap sehat walafiat supaya bisa bertemu kembali di esok hari. Seperti biasa, tolong ketua kelas tutup dengan doa. Beri salam kepada Ibu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri pelajaran dengan hamdalah. Amin. Silakan anak-anak pulang ke rumahnya, tidak ada yang bermain kemana-mana. Iya, sama-sama. Kasih, Bu. Langsung pulang ke rumah ya. Iya. Ulangan kamu. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Salam. Balik bos. Udah.